Halo Sobat Bali Express, kembali lagi bersama saya Ge Yuni dalam Bincang-Bincang Bali Express. Bincang-Bincang Bali Express kali ini cukup spesial karena kita berkunjung ke markas ya, ke rumahnya Mami Rini. Mungkin bagi Sobat Bali Express yang sudah sering nonton YouTube, mungkin sudah kenal ya sosok Mami Rini. Tapi cuman kenal tangannya doang dan bacaannya doang tentu ya. Nah, untuk di Bali Express kali ini kita akan memperlihatkan wajah dari Mami Rini itu sendiri. Halo Mami Rini, Halo, apa kabar? Kabar baik. Gimana aktivitasnya setelah liburan? Biasa, masih memulihkan kondisi. Oke. Terima kasih sudah mau datang di Bincang-Bincang Bali Express. Nah, Sama-sama, untuk terima saat kasih juga. ini kita mau ngobrol tentang tarot, boleh ya? Boleh. Kita ngomong tentang tarot, ngobrolnya mungkin akan ngobrol sedikit tentang prediksi kondisi di Bali sendiri, mulai dari kondisi pariwisata sendiri, terus bagaimana pertumbuhan ekonomi di Bali yang rata-rata sudah membuat orang stres ya Mom ya, udah 2 tahun pandemi ya. Banget. Oke. Nah, untuk sisa akhir tahun 2021 ini dari prediksi Mami, dari tarot sendiri seperti apa Mam? Kalau yang aku lihat untuk sisa di 2021 untuk kondisi apa dulu nih? Ekonomi dulu. Oh, boleh. Ekonomi masih, kalau aku lihat nggak terlalu ada perkembangan yang meningkat sih. Tidak ada perkembangan yang signifikan. Masih sama, bahkan beberapa sektor atau beberapa daerah ada penurunan sih. Kalau untuk yang di Bali, konsentrasi perekonomian yang akan tumbuh itu kira-kira di kawasan mana aja? Untuk sektor masih masih di daerah, bukan daerah ya, sorry. Kalau untuk perekonomian lebih masih kenceng di kuliner sih. Kalau untuk pariwisata masih belum terlalu full up ya. Masih kayak 40% mungkin kalau aku lihat Pertumbuhannya. Oh, itu sampai akhir tahun 2021. Makanan meningkat. Makanan meningkat. Kenapa bisa meningkat sebenarnya? Kuliner meningkat, nggak tahu ya, mungkin karena efek sekarang teknologi ya, mereka sudah show up tentang liputan makan di sana di sini, akhirnya orang pingin instagramable tadi, akhirnya ya tumbuhnya dari situ. Itu sih prediksi yang simple banget. Dari tarot. Oh, itu bukan dari tarot itu. Bukan dari tarot, tapi dari lifestyle. Dari lifestyle, tapi memang pas kebaca di tarot memang yang keluar cup makanan, lebih ke arah kuliner sih. Kalau pariwisata masih kecil. Terus kondisi masyarakat sendiri yang rata-rata kan sedikit stres ya, termasuk saya. Bukan sedikit stres, Mbak. Oh gitu. Banyak stresnya. Banyak stresnya. Nah, akan ada gejolak nggak terkait dengan perekonomian itu di sisa akhir tahun 2000? Kalau sisa akhir tahun sedikit ada gejolak karena aku masih ngelihat masih ngelihat air di mana-mana. Berarti ada bencana yang beberapa tempat yang memang tidak memungkinkan ini berefek sih buat mereka. Jadi kayaknya lagi banjir banget, ada beberapa yang longsor. Aku nggak tahu apakah di akhir tahun ini atau di awal sebenarnya ada kerasa kayak ada gempa kecil, cuman aku nggak bisa ceritain lebih jauh kalau masalah itu. Cuman kalau masalah perekonomian hanya sekitar beberapa tempat sih yang lumayan bagus, sisanya masih flat sih, datar. Bahkan ada yang drop sih. Nah, untuk itu untuk keseluruhan apa untuk Bali aja? Ini aku lihatnya sih di Bali. Kalau untuk keseluruhan hampir mirip sih, sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Terus sudah di 2021 ini mungkin kata Mami tadi ada banyak air, mungkin ada bencana yang berkaitan dengan air. Iya. Selain bencana yang berkaitan dengan air, ada apa lagi kira-kira sepanjang sisa 2021? Lebih ke arah air aja sih, sama ada vibrasi kecil aja. Vibrasi kecil maksudnya? Getaran kecil, kayak apa ya sebutnya? Gempa ya? Gempa enggak sih? Aku nyebutnya gimana ya? Kontraksi. Hampir ke arah gempa sih, tapi enggak terlalu kuat. Tidak fatal. Enggak berefek parah sih.
paling ya sedikit longsor dah gitu. Itu di Bali. Di Bali. Aku cuma lihat di Bali. Kalau yang di Jawa aku lihat masih lumayan parah, cuman aku nggak ke situ deh. Jadi untuk di Bali doang. Aku cuma kalau aku sendiri, aku hanya memperhatikan Bali dan Kepri. Oh. Karena Kepri Tonton ada ya. keluarga aku, jadi aku harus fokus. Di Bali tempat aku stay, di mana tempat aku lebih nyaman. Gitu aja. Terus terkait perkembangan dari virus pandemi ini yang sudah hampir 2 tahun ya Mia. Nah, kita kembali bicara di sepanjang 2021 dulu ya gitu. Akhir tahun ini apakah benar prediksi, kan ada beberapa ahli tuh yang menyatakan bahwa akan ada ledakan gelombang ketiga penyebaran virus COVID-19. Menurut prediksi Mami dari Tarot sendiri seperti apa? Enggak sih sama aja. Enggak ada lonjakan yang meningkat, tapi juga tidak tidak mengurangi juga, masih sama aja. Kalau aku lihat seperti sebenarnya aku lihat kalau dari sisi tarot ya, di akhir 2021 ini semuanya tuh datar sih yang aku lihat. Jadi kayak masih aja kayak kemarin, nggak terlalu ada perubahan yang gimana gitu. Jadi virusnya masih tetap ada. Virusnya masih tetap ada, cuman kayaknya lonjakannya tidak seperti atau tidak separah yang digembar-gemborkan gitu. Kalaupun misalnya ada gembar-gembor ya ada oknum gitu aja. Oh, berarti menurut prediksi Mami dari Tarot virusnya masih ada, tapi kemungkinan tidak akan terjadi lonjakan gelombang ketiga. Mau baca kartu nggak, Mam? Mau baca kartu boleh. Oke, silakan. Apa yang mau dibaca? Ya, nggak mungkin ramal saya dong, Mami. Mengenai apa dulu? Tentang prediksi selama sisa akhir 2021, terus bagaimana di awal tahun, periode awal tahun 2022, terus bagaimana secara keseluruhan prediksinya di tahun 2022. Pakai yang kecil aja ya. Oh iya. Banyak banget. Banyak, tergantung penggunaan. Sebenarnya tarot itu unik sekali, banyak sekali. Jadi kayak di situ banyak. Jadi kalau pas misalnya aku lagi temanya ini kartunya ya aku sesuaikan. Sebenarnya sih konteksnya sama aja. Dari satu kartu maknanya ada, tapi kadang-kadang kita juga melihat dari sisi gambaran atau intuisi dari gambaran tersebut. Oke. Nanya apa tadi? Sepanjang sisa akhir tahun 2021. Mengenai apa? Mengenai kondisi keseluruhannya seperti apa? Keseluruhan di sini ada Ace of Swords. Artinya itu apa? Artinya agak sedikit kisruh, masih agak bergejolak kalau dari kartu ya. Bergejolak itu dalam artian masih ada keributan beberapa tempat. Masih ada yang debat kusir lah, bisa aku katakan gitu. Ada perselisihan di beberapa tempat. Ada lagi? Untuk satu kartu, iya, aku taruh. Terus apa lagi nih? Misalnya, nah, karena masih rame tentang virusnya, Omicron seperti apa dia? gimana? Kan masih rame tuh virusnya. Bagaimana perkembangannya sepanjang sisa akhir tahun ini? Kan tadi dibilang tidak akan meledak gitu. Tidak terlalu berdampak sebenarnya. Cuman ya tetap harus hati-hati sih. Karena di sini yang aku lihat ya memang sebenarnya ujung-ujungnya ada orang bawa tas. Ujung-ujungnya tetap harus proteksi diri. Dalam artian aku nggak ngelihat ada sesuatu yang membludak atau meningkat ya tentang virus ini. Cuman di sini ada beberapa gambaran masih ada nanti tanpa disengaja. Kan kita lagi dibatalin ya masalah PPKM-nya, tidak dijadiin ya. Nah itu nanti aku ngelihat kayak agak-agak pertengahan menuju akhirnya mungkin ada beberapa yang buka tutup atau PPKM dadakan, bisa jadi. Karena di sini aku ngeliat banyak orang bakal pergi-pergi nih bawa tas. Jadi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih masalah virus. Yang mau traveling aja.
Berarti bisa traveling ya? Bisa. Silakan bawa tasmu. Silakan bawa koper kalian untuk traveling, nggak apa-apa. Cuman tetap hati-hati sih saran aku, karena ada sesuatu yang bisa diprediksi, ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Itu harus dijaga. Itu aja konsepnya. Oke. Kita lanjut ke periode awal tahun 2022. Awal tahun. Oke. Awal tahun lagi bagus, ada Ten of Cup, banyak yang falling in love, banyak yang sukacita. Aku nggak terlalu melihat ada sesuatu yang parah di awal tahun. Oke, kita lihat ada apa lagi. Ada The Sun juga, membaik sih kalau masalah bencana di awal tahun, nggak terlalu separah di akhir tahun ini. Dan dengan The Sun ini sebenarnya banyak yang akan terjadi perubahan-perubahan yang tidak disengaja oleh rakyat ya. Rakyat atau apa sih sebutannya? Masyarakat. Masyarakat ya. Berarti ada perubahan sesuai dengan gaya hidup, Iya. kan? Seperti itu ya. Ada Magician. Magician juga menggambarkan tentang banyak manifestasi yang terlaksana di awal tahun. Jadi bisa aku katakan tuh kalau banyak orang yang di akhir tahun ini mereka pada berdoa misal, atau mereka punya usaha yang tersendat. Ini di awal, justru di Januari mereka mulai banyak yang menuai hasil sih. Terus Untuk awal tahun aku nggak ngelihat ada bencana, aku nggak ngelihat ada sesuatu yang parah di Bali ya. Kita bahas Bali aja. oke, nggak usah jauh-jauh ya, Mami. Nggak usah jauh-jauh, Bali aja. Berarti kartunya baik ya. Kartunya baik untuk bulan Januari ya. Bulan Januari itu ada harapan, Ada harapan, ada banyak manifestasi yang terwujudkan. ada banyak doa yang terwujud. Kayaknya banyak yang merit nih. Oh, banyak yang merit. Banyak yang bikin anak. Oke. Oke, selanjutnya untuk keseluruhan di tahun 2022. 2022 keseluruhan. Iya. Itu kan tadi periode awal tahun yang yang banyak harapan, udah itu banyak doa yang terwujud, banyak yang jatuh cinta, falling in love gitu. Keseluruhan aku melihat akan ada sedikit konflik deh. Ada naik of sword, tapi ada beberapa, nggak tahu nih ada demo atau apa, aku lihat cuman ada sedikit kerusuhan naik menjelang pertengahan menuju akhir. Lupa. Pertengahan menuju akhir aku melihat di sini ada sedikit konflik sih. Ada keributan kecil. Aku nggak mau bilang keributan besar karena itu akan membuat sugesti jatuhnya. Jadi cuman ada keributan-keributan yang akan terjadi di beberapa daerah gitu. Itu berkaitan dengan apa, Mam? Berkaitan dengan, aku nggak tahu, bisa jadi ke arah politik atau tentang aturan-aturan yang berubah gitu. Selanjutnya bencana. Karena Indonesia kayaknya bencananya ada aja ya. Ada terus setiap waktu. Cuman kadang-kadang lebih banyak bencana yang dibuat oleh manusia. Contoh ya. Contohnya terlalu banyak Five of Cup ini. Kayak gini. Kenapa banyak yang dibuat oleh manusia? Karena terlalu banyak yang berekspektasi lebih. Terus mereka tidak bisa mensyukuri apa yang mereka dapatkan. Kayak di sini kan simbol nih, 3 telur itu pecah, ya. Kemudian 3 telur yang pecah ini merasa rugi, ya kan? Akhirnya ini yang menimbulkan perdebatan. Padahal sebenarnya mereka bisa solid, bisa kumpul atau masih bisa dimusyawarahkan segala sesuatunya. Nah, di sini kenapa ada keributan lebih ke arah kayak terlalu banyak perdebatan sama beda argumen. Jadi keributan yang pertengahan menuju akhir bukan karena bencana alam, tapi karena dari manusianya masing-masing. Ada sedikit ribut-ribut masalah perbedaan suku sih kalau aku lihat.
Berarti akan ada insiden. Ya, tapi nggak parah. Tidak parah. Selanjutnya, kondisi perekonomian secara umum. Kenapa saya tanya perekonomian? Karena kan manusia tidak akan pernah bisa luput dari ekonomi ya, Mami ya. Kalau perekonomian masih bergejolak, ada tree of swords, masih banyak saling sikut, masih banyak yang saling melukai satu sama lain. Di sini terlihat simbolnya 3 pedang tusuk-tusukan. Ya, kamu bisa lihat juga. Nah, kalau masalah perekonomian masih terjadi belum seimbang sih kalau aku lihat. Kita masih hampir serupa dengan tahun 2021. Gitu. Berarti harapan untuk perekonomian bangkit di 2022 itu belum ada ya, Mami? Harapan tetap harus dibikin dong. Okay. Tapi ada perubahan, harapan ada. Itu kartunya apa? Ini kartunya King of One. Artinya? King of One masih di 2022, masih wait and see. Masih situasi memantau kondisi semuanya. Jadi masih hampir tidak jauh beda sama 2021. Memantau dalam artian? Kenapa? Memantau dalam artian? Ini kembali kepada masing-masing orang ya. Dia bisa melihat cuan apa yang harus dia dapat. Jadi kalau kita hanya mengharapkan sesuatu dari misal dari pemerintah atau dari apa yang sudah kita dapatkan, dia gitu-gitu aja atau bahkan bisa drop. Makanya di tahun 2022 ini banyak sekali orang-orang yang harus smart dalam artian setidaknya dia tahu kalau dia punya penghasilan katakanlah 1 ya 10 gitu, dia harus tahu mencari job site lain untuk bisa dapat sampingan. Kalau enggak, dia nggak akan bertahan. Berarti bisa dikatakan hampir sama dengan 2021. Hampir sama dengan 2021, tidak terlalu ada peningkatan yang drastis. Oke. Ada lagi? Two of One. Artinya? Ini tahun 2022 banyak masih disuruh menunggu dan melihat. Lagi-lagi dengan kartu ini aku bisa bilang masih wait and see lagi. Ya, manusia masih harus dihadapkan dengan situasi harus memilih sesuatu yang tepat buat dirinya. Kalau dia nggak bisa survive ke arah situ, ya siap-siap deh. Kalau yang merantau pulang kampung aja, karena nggak akan bertahan pada akhirnya. Tapi kalau yang warga di sini kalau tidak bisa bertahan, ya mau tidak mau stay lagi di rumah. Lebih banyak ke arah pertimbangan-pertimbangan yang gini. Kalau kamu pilih A, sebenarnya kamu bakal kepleset ke jurang. Kalau kamu pilih B, sebenarnya kamu juga jatuh, tapi ke got. Kamu tinggal pilih resiko yang terkecilnya itu seperti apa. Oh, berarti jadi pilihannya masih belum pada enak sih, gitu. Kalau misalnya jatuh ke jurang, resikonya patah tulang, meninggal dunia. Gitu ya. Iya. Artinya itu apa? Queen of Swords. Artinya apa? Lagi-lagi tentang pikiran, pola pikir lagi. Kenapa ini? Aku nggak lihat kayak agak kurang asik sih. Tapi pertengahan ya. Di awal tadi nggak terlalu sih. Di pertengahan 2022 yang aku lihat sih ada beberapa konflik ya. Konfliknya meluas, bisa masalah ekonomi, bisa masalah konflik umum ya, gitu aja. Berarti dari periode awal tahun sampai dengan akhir semester 1, mungkin bisa pertengahan tahun 2022 itu masih happy, masih bagus, ada harapan, harapan yang terwujud, doa yang terkabul seperti itu. Nah, memasuki periode akhir tahun sudah memasuki katakanlah pertengahan menuju akhir tahun agak sedikit gejolak. Oke, kita ambil di per 4 bulan lah ya. Berapa bulan sih? Berarti 12. Oke, kita manggil kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Okay. Yang kurang enak di kuartal 2. Kuartal 2, berarti kuartal 2 itu mulai dari Maret sampai dengan Juni. Ya. Oke, benar. Enggak dong. Kuartal 3 dari Juni sampai dengan September. Mei bukan? Mei.
gini, kita bagi 1 tahun itu bagi 3. Oh, bagi 3. Berarti per 4 bulan ya. Iya. Berarti dari bulan 5 sampai ke Bulan 9. 9. Itu agak kurang enak. Dari Januari sampai ke bulan April itu masih bagus. Terus selanjutnya dari sampai dengan bulan September. Kita lihat. Oh, kita lihat. Oh, belum. Kita masih di pertengahan. Oh, kita lanjutkan di pertengahan dulu. Di pertengahan dulu. Pertengahan sudah sih. Aku rasa nggak perlu dibuka lagi, cuman memang terlihat agak kurang enak. Jadi kalau dibuka lagi juga takutnya nanti Nggak enak lagi. memperkeruh. Oke. Kita jangan mensugestikan sesuatu yang keruh. Oke, baiklah. Ada Five of One. Five of One udah mulai bangkit sih, membangun. Jadi di bulan 9 sampai di bulan 12 kita mulai dalam posisi bangkit sih buat Bali. Ada sesuatu yang harus bukan harus ya, ada sesuatu yang mulai dibangun lagi. Oke. Mulai ada pertumbuhan. Kemudian ada The High Priestess, kestabilan mulai terjadi. Ya. Beberapa tempat, beberapa orang sudah mulai lebih enak sih kalau aku lihat, lebih stabil posisinya. Kayak kalaupun dia tidak terlalu stabil masalah kehidupan atau finansial, tapi letaknya jatuh kepada kenyamanan, kayak udah mulai legowo dan mulai mau menerima bahwa oh, ini tuh udah seperti ini, ya udah. Kadang-kadang ada situasi di mana kita do nothing, ya kita bisa ngapa-ngapain. Nah, sisi penerimaan dari beberapa orang sudah mulai, akhirnya titik pasrahnya datang lagi. Karena ini udah berjalan sekian lama, nggak ada yang bisa di fight lagi, ya udah kita mau tidak mau pasrah dan menerima. Waktunya orang-orang awakening atau bangkit, lebih mendekatkan diri kepada semesta atau kepada keyakinan mereka masing-masing, itu terlihat sangat kuat sekali. Oke. Lanjut lagi. Six of Pentacles, aku melihat mulai datang nih. Apa itu yang datang? Mulai banyak berdatangan rezeki. Six of Pentacles. Ya. Jadi kayak di akhir tahun 2022, apa yang ditanam orang-orang di awal tahun atau di pertengahan tahun, sepertinya mereka sudah mulai menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Dan di sini harus hati-hati dalam artian, ya kalau dia menanam sesuatu yang tidak baik, menanam sesuatu yang buruk, maka yang dia dapat ya hal buruk juga. Jadi di akhir tahun, menjelang akhir tahun 2022, banyak situasi kita akan menerima yang namanya tabur tuai. Seperti itu. Oke, kita lihat ada apa lagi. Ada Page of Pentacles. Nah, udah mulai membaik sih. Page of Pentacles ini awal mula baru ya, awal mula baru, new beginningnya, orang-orang mulai menata, tadi udah mulai menata kembali. Terus di sini ada gambaran sudah mulai perekonomian juga bagus, uang-uang udah pada muncul lagi. Uang-uang. Sebentar, aku lihat ada apa lagi. Jadi gejolaknya di 2022 itu grafiknya di awal tahun naik, membaik. Begitu pertengahan agak drop lagi, tapi dropnya landai, nggak terlalu parah. Begitu menuju ke akhir tahun udah mulai membaik lagi. Ya aku harap sih 2023-nya sudah makin bagus ya. Ya. Ten of Pentacles sih. Keuangan sudah makin maksimal. Jadi kalau di akhir tahun 2022 ada gambaran kenapa banyak uang yang jatuh atau uang yang berdatangan di Bali. Aku rasa mungkin pariwisata sudah mulai makin terbuka nantinya. Karena di sini banyak simbol dolar. Jadi sepertinya akhir tahun 2022 kalau aku lihat di Bali koin-koinnya sudah mulai bertaburan. Jadi ini bisa dari mana aja datangnya, nanti tergantung dari situasi semesta mendatangkan itu dari sudut mana. Jadi bisa jadi pariwisata mulai udah kondusif lagi, mau yang lokal ataupun yang internasional. Terus kalau itu sudah terbuka, otomatis yang lain juga berdatangan. Simpelnya sih seperti itu ya.
Cuman kalau aku lihat dengan adanya koin-koin ini tidak menutup kemungkinan, tidak harus dari pariwisata sih. Tapi yang jelas kayak auranya tuh sudah mulai terbuka, jadi ya memang rezekinya memang datang aja. Mau dari manapun, mau ada pariwisata nggak ada pariwisata, perekonomiannya sudah mulai membaik. Simpelnya gitu. Nine of Swords, dunia malam buka lagi. Kapan itu, Mam? Sebab Nine of Swords ini simbol banyak manusia atau banyak orang-orang yang kerjanya di dunia malam dan memang tidak bisa tidur malam. Kalong dong. Oke, jadi bisa dikatakan ya mungkin pub atau apapun yang hiburannya dunia malam sudah kembali buka. Di akhir tahun 2022. Pertengahan menuju akhir ya. Oke. Pertengahan menuju akhir, silakan persiapkan. Yang mau bergadang, boleh? Akan lebih banyak orang bergadang. Jadi gambarannya ya pekerjaan yang mungkin lebih banyak ke dunia malam sudah mulai dibuka ya. Oke. Ada the word yang aku lihat. Tapi kenapa ya di akhir tahun 2022 nanti ada air lagi? Di pertengahan menuju akhir sudah nggak ada masalah sih. Kalaupun ada masalah yang wajar aja. Karena ada the word ini berarti kita sudah meninggalkan satu siklus lama. Jadi kayak reborn lagi atau rebirth lagi. Ini keadaan balik. Berarti lahir kembali di akhir tahun kembali lagi 2022. Ya, Okay. itu pertengahan menuju akhir. Pertengahan menuju akhir. Oke. Oke, itu aja. Karena ada wheel of fortune, ada Artinya- keberuntungan. Jadi yang aku lihat untuk 2022 buat Bali awal naik, pertengahan turun, Desember naik lagi. Tapi akhir tahun naik lagi, tapi di Desember aku masih melihat masih ada air sih. Yang nggak tahu mungkin memang iklimnya pada saat akhir tahun ya mungkin hujan atau Musim seperti hujan, apa. ya? Jadi memang masih Aquarius di sini. Simbol airnya kuat banget. Masih air masih menggenang dan mengalir-ngalir lagi. Jadi ini mungkin karena memang masalah iklim secara keseluruhan aja sih. Mungkin periode musim kali ya, Mami ya. Iya, Sama bisa jadi seperti tahun itu. ini yang banyak hujan di bulan Desember, mulai dari bulan Nah, November kemarin iya. sampai dengan bulan Di Desember 2022 masih. ini. Mungkin masih pola air. iklim kali ya. Kenapa? Pola iklim mungkin. Bisa jadi pola iklim. Tapi memang sih ini agak keluar dari Bali. Kalau di 2022 aku masih melihat memang masih banyak air di mana-mana. Terutama masih di daerah Jawa sih masih lumayan banyak sih ya. Aku lihatnya air aja gitu. Nah, nggak tahu air itu apakah berupa banjir, apakah longsor atau apa ya. Aku nggak mau terlalu berekspektasi ke arah situ sih. Harapan kita ya jangan sampai ada bencana lagi gitu. Oke. Nah, tadi mau menyampaikan ada pesan apa dari Tarot? Kita lihat pesan dari semesta buat akhir tahun Ya. sama. Kebetulan aku baru dapat kiriman ini dari teman aku. Jadi kartunya sedikit banget. Masih Cuman baru untuk ya? kasih pesan doang. Jadi tidak melihat kejadian apapun. Ada strength. Pesannya buat mana nih? Semua ya. Iya. Kalau pesan bisa buat seluruh siapapun yang merasa butuh pesan dari semesta, diperkuat lagi strength-nya. Dalam artian kartu strength itu simbol kekuatan atau power. Jadi banyak yang harus diprotek dalam diri kita semuanya masing-masing. Karena ketika kita mampu memproteksi atau juga introspeksi diri, belajar lebih banyak menenangkan diri, entah itu meditasi, zikir, sholat, versinya masing-masing. Di sini ketika titik tenang
yang sudah kalian dapatkan ini ternyata membuat satu lonjakan afirmasi yang akan termanifestasi buat semua orang. Jadi kuncinya kemauan dari masing-masing setiap orang itu seperti apa. Di sini banyak yang akan meningkat rezekinya kalau aku lihat adalah justru orang-orang yang sudah tidak mau fokus lagi sama duniawi. Contohnya, duniawi itu. Duniawi itu ya dia hidupnya hanya mengejar uang. Oh, berarti Material thing-nya terlalu kuat. Berarti relationship yang tadi itu dilupakan ya, Mami? Iya, pada akhirnya akan seperti itu. Akhirnya dia mulai beranjak dan berpikir, antara cinta sama uang mana sih yang menjadi prioritas. Nah, gitu. Jadi ada power-power yang akan sangat meningkat di 2022, tapi hanya untuk sebagian orang yang tersadarkan. Kalau yang masih tidak tersadarkan kayak bangun tidur, kerja, pulang kerja, makan, tidur gitu, biasanya loss. Tapi banyak yang bangkit atau bangun justru orang-orang yang tadinya sudah drop banget, yang benar-benar hancur sehancur-hancurnya, gak ada yang bantu, bahwa hidupnya tuh hanya sendiri. Ketika dia lagi bergumul sama dirinya sendiri, tanpa dia sadar di situ dia naik. Itu dia. Termasuk yang punya usaha seperti itu. Iya. Dan itu dia benar-benar unpredictable ya, dalam artian dia nggak nyangka aja kok ada yang bisa bantu. Kok tiba-tiba bisa begini. Jalannya tuh ada terus. Itu aja. Terus pesan kedua nih, The Hermit. Hermit ini dalam artian lebih banyak di 2022 buat ya siapa aja yang mungkin lagi nonton atau melihat. Ini pesannya lumayan berat dalam artian lebih banyak menarik diri aja. Yang biasanya suka kumpul-kumpul agak dikurang-kurangin karena takutnya ada gejolak. Gejolak itu dalam artian bahkan sesama teman aja bisa ribut. Salah ngobrol bisa panas, atau ada teman mungkin pakai baju yang agak beda aja, yang satunya iri, akhirnya jadi konflik. Jadi di sini lebih banyak di 2022 itu coba mencari pencerahan, mencari sesuatu pendewasaan dalam diri. Jadi bukan bercerita lagi tentang mencari jati diri, tapi bagaimana membangun diri dengan konsepnya atau versinya masing-masing aja. Dan ini tidak bisa dibangun, tidak bisa digedor, tidak bisa diketok oleh orang lain kalau bukan diri kita sendiri. Banyak teguran sih di 2022 untuk menuju kebangkitan. Ada The Star di 2022 juga aku lihat. Kartunya seperti ini. The Star ini melambangkan jika kalau di antara kita ini ada doa dan pengharapan yang sangat mudah untuk dikabulkan. Dan di sini ada gambaran kalau yang mengerti tentang meditasi, mengerti tentang spiritual, ini akan sangat mudah termanifestasi pada saat bulan purnama. Ada di pertengahan pertengahan tahun. Ya kalau Bali kita udah biasa ya, setiap purnama pasti melakukan ritual ya. Kalau yang di luar Bali mereka kurang paham. Oke, kita cek satu lagi. Ada apa? Lagi-lagi The Word, akan ada terjadi perubahan. Kalau belum terjadi perubahan, maka di sini dorongan dari dalam diri kita masing-masing untuk melakukan perubahan itu sangat kuat. Jadi di 2022 pesannya semua tentang perubahan yang memang harus kita lakukan secara diri kita sendiri. Nggak bisa dari orang lain. Jadi nggak ada lagi istilah disuapin makan. Makan kali ini harus suap sendiri. Artinya harus mandiri. Ya, harus mandiri. Tapi ketika kita sudah mampu mandiri, ini gila-gilaan lonjatannya. Jadi kalau misalnya kemarin di level ini, begitu kita mampu handle itu sendiri, levelnya bisa naik banget. Tapi kalau dibantu orang, levelnya cuman beberapa tingkat aja. Itu aja sih. Oke. Tuh kan. Di 2022 banyak pernikahan, banyak yang patah hati juga. Simbolnya agak kurang enak sih sebenarnya buat dilihat. Tentang banyak yang
kelahiran tadi. Ada Hamil di luar. ya, seperti itu. Jadi pesannya simpel sih. Proteksi diri sama perbanyak mendekatkan diri aja. Pesannya klasik sih, ya nggak usah ngomong pakai tarot juga orang pasti ya banyak-banyak berdoa gitu. Tapi kadang-kadang doa yang benar itu seperti apa? Banyak yang orang tidak tahu. Mau dibagi nggak tipsnya gimana doa yang benar? Doa yang Sekalian aja, Mami. doa yang benar tuh gimana ya kalau menurut aku? Doa yang benar itu harus tahu. Gini, banyak orang doa. Kalau kamu doa gimana? Kata aku tanya dulu. Lupa. Contoh, misalnya kamu lagi kepengen punya sesuatu, doa kamu gimana? Doa saya kalau pengen punya sesuatu, usaha aja dah, Mi. Gitu. Oke. Usaha Kebanyakan ya, orang doa. itu kenapa dalam berdoa salah? Bukan salah sih, aku nggak menjudge salah ya. Kenapa banyak doa yang bisa dikatakan kurang dikabulkan atau bahkan nggak dikabulkan? Ada yang sampai mungkin sorry to say ya, aku tidak membandingkan antara agama satu sama lain. Setiap agama ada kan baca doa ini katanya akan dikabulkan, melakukan ini akan dikabulkan. Ternyata banyak orang kemarin banyak melakukan, kok nggak dikabulkan? Kenapa? Karena doa itu nggak boleh maksa. Ya kita sih jauh-jauh nggak usah pikir ya. Ketika kita minta sesuatu sama mama atau papa kita, ya aku manggilnya mama papa ya. Mama papa kita ada kan hal-hal yang mama nggak akan kasih seperti itu. Karena apa? Cara mintanya mungkin tidak benar gitu. Tapi kalau kita pintar meminta tadi atau cara berdoa tadi, ya bukan tidak mungkin Tuhan atau semesta juga akan memberikan. Kebanyakan orang doanya tidak dikabulkan atau katakanlah doanya gagal karena aku ngelihat mereka doanya maksa. Tuhan aku maunya si A, Tuhan aku maunya kaya, Tuhan aku maunya mobil ini. Sebenarnya juga itu ada doa yang disugestikan, misal saya kepingin punya mobil Ferrari atau mobil yang sederhana lah, aku pingin punya mobil Honda Jazz warna merah, semuanya harus detail. Tapi kenapa itu masih terjadi sesuatu yang gagal? Karena doanya tadi masih ada yang namanya melekat sama keterpaksaan. Doa yang biasanya gampang dikabulkan, sudah berdoa ya sudah, lepasin. Sisanya biarin aja, semesta tahu kok kapan akan memberikan doa-doa itu. Semakin kita kejar, biasanya semakin lari. Tapi kalau kita sekedar mengatakan bahwa saya pingin punya ini, saya tujuannya akan seperti ini, doa, lakukan hal yang terbaik, udah gitu lepasin. Itu jauh lebih cepat. Seperti itu. Aku sudah ngalamin soalnya. Oke. Jadi dalam berdoa tidak boleh memaksa. Dalam doa kuncinya cuma satu, jangan memaksa, jangan mengharap. Kok nggak mengharap nih orang doa itu kan supaya dapat. Iya memang benar, doa itu supaya mendapat. Tapi jangan menjadikan besok jadi sesuatu yang kok hari ini belum datang ya, kok hari ini belum dapat ya. Akhirnya kita kehilangan fokus yang lain, yang kita tunggu hanya dari doa-doa kita tadi. Nah fatalnya di situ sih kalau menurut aku ya gitu. Jadi kalau udah doa aja, lepasin, serahkan ke alam semesta. Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan. Simpelnya seperti itu. Jadi kita yang harus berusaha Ya, untuk mencapai apa yang diinginkan. iya benar sekali. Oke, gitu loh sahabat Bali Express. Apalagi sekarang zaman udah canggih, sebenarnya harusnya udah yang tidak gaptek terutama ya. Buat mereka sangat mudah sekali sih kalau mendapatkan sesuatu. Kayak TikTok mungkin, IG, apapun kan sudah dapat endorsan segala macam-macam. Aku sendiri dulu sampai awal mulanya di YouTube, sekalipun itu karena 2019 ya. 2019 itu 2018 aku nggak kerja lagi, udah habis kontrak waktu itu. Bukan habis kontrak lah, aku memang memutuskan nggak kerja lagi. Akhirnya mau jalan, waktu itu aku jalan dari Sabang sampai rencananya Maroke, tapi stuck di Bali. Jadi nggak lanjut ke timur. Jadi nggak lanjut sih ke Raja Ampat aja. Tapi akhirnya stuck di Bali karena ternyata ketika aku di Bali ikut yoga, akhirnya kok kayaknya Bali manggil-manggil nih buat stay di sini gitu. Nah akhirnya aku perdalamin yoga sama meditasi. Dari situ aku lanjut ke tarot gitu. Siap. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Mami? Untuk sementara udah sih. Oke. Bukan untuk sementara ya. Udah finish. Ya terkait ini. Atau dari kamu ada yang mau ditanyain lagi?
sih? Apa nih? Enggak sih. Ada enggak sih? Cuman gini, walaupun itu terkait dengan itu kan tarot, dari prediksi tarot itu sendiri, tapi yang seperti Mami sering sampaikan, apakah itu bisa menjadi pengambil keputusan atau Pengambil keputusan itu lebih ke arah gambaran sih ya. Kembali kepada diri kalian masing-masing. Dalam mengambil keputusan, sikap itu kita tidak bertanggung jawab penuh kalau tarot. Tapi kalau kalian biasanya sudah ketarik energinya ketika kalian nonton tarot, setidaknya kalian punya kisi-kisi, punya gambaran. Oh, seperti ini gambarannya. Berarti aku tahu nih, aku harus bersikap seperti apa gitu. Katakanlah dari gambaran misalnya kan, kita ngomong yang simpel lah, karena aku memang jalurnya di jalur cinta. Jadi kayak misalnya, ini kira-kira ada kemungkinan nggak ya kembali orangnya gitu kan. Aku udah nunggu, udah setia, udah berkorban, tapi nggak ada gambaran dia kembali. Dan kita sudah lihat nih dari tarotnya, ternyata kayaknya kalaupun dia balik, ini butuh waktu lama banget. Sekarang tinggal saya balikin ke kalian, dengan waktu yang seperti itu, menurut kamu worth it nggak menunggu? Gitu. Dengan waktu yang lumayan lama tadi, menurut kamu kalau kamu move on aja, atau kamu bergeraklah menikmati kehidupan kamu, kebahagiaan kamu, atau aktivitas kamu sehari-hari, kira-kira akan lebih bahagia mana daripada kamu menunggu orang yang tidak ada kejelasan, kamu di rumah terus, tidak bersosialisasi, ujung-ujungnya gitu lagi circle yang dijalanin. Akhirnya kan dia bisa membuka dirinya dan mikir, iya juga ya, ya udah deh, minimal kalau aku belum bisa move on, aku menikmati kehidupan aku, pulang kerja, jalan, hangout sama teman-teman, tanpa disadarin pas dia hangout dia ketemu jodoh baru. Sebenarnya simpelnya gitu. Lebih ke arah ini sih, kalau tarot itu kasih gambaran, memang kita nggak bisa ngelihat nih kadang-kadang apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi gitu. Gambarannya tuh lebih kepada membuka pikiran si yang ngebaca tadi. Nah, itu dia. Dia kemarin pernah nih di Bali itu, ya kalau cerita satu orang ya, nah namanya dirahasiain. Dia baru saja bubar dan dia drop banget. Sumuk deh waktu itu datang ke sini. Dan aku healing dia pakai kristal juga, pakai singing bowl juga, menghealing dia yang nangis dan kata temennya 4 hari dia belum tidur sama sekali. Mata sudah kayak panda banget. Dan aku menghealing dia sampai dia nginep di sini waktu itu. Begitu udah agak enakan, aku bilang, kamu besok jalan deh coba. Jalan, terserah mau kemana, yang rapi, lihat aja. Dan begitu dia jalan, besoknya dia jalan lagi di Canggu. Hari kedua dia ketemu pacar. Ketemu orang baru. Dan dia kesini lagi, telepon aku, mau datang. Oke, dia datang. Dan dia bawa pacarnya sekali. Kalau saja kemarin nggak di-healing sama Mami, dia bilang gitu, aku bener-bener nggak keluar, aku nggak akan bersyukur sampai hari ini. Ternyata apa yang terjadi, dia ninggalin aku itu, harusnya aku bersyukur, aku bertemu dengan orang baru, plek, 2 bulan kemudian mereka nikah. Sekarang di Australia. Asik. Di saat pandemi mereka bisa pindah ke Australia. Oke. Karena itu tadi, kemelekatan itu yang nggak akan membuat sesuatu balik ke kita. Terima kasih Sobat Bali Express sudah menyaksikan Bincang-Bincang Bali Express bersama dengan Mami Rini. Semoga pesan-pesan yang disampaikan bisa bermanfaat, walaupun ini disampaikan oleh Mami Rini dengan tarot, tapi tidak bisa dipakai sebagai acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan apapun itu. Tetap semangat dan tetap sehat. Terima kasih.